baik. Nah, tujuannya kita sarapan itu untuk apa, anak-anak? Ada yang tahu tujuan kita sarapan untuk apa? Ya, coba yang ya, supaya kita datang ke sekolah memiliki tenaga. Nanti pada saat belajar supaya kita tetap semangat. Jangan ada yang sampai loyo. Tetapi ada tapinya loh. Tahu tak? Anak-anak tidak boleh makan terlalu kenyang. Nanti kalau terlalu kenyang juga menyebabkan perut kita bagaimana? Mulas. Ya, mulas. Kalau mulas terganggu tidak belajar kita di kelas? Terganggu. Ya, terganggu. Jadinya anak-anak bolak-balik ke kamar mandi. Ya, jadinya kita terganggu proses belajar di kelas. Ingat, anak-anak sarapan secukupnya saja ya, karena nanti di kelas atau di sekolah itu ada jam istirahat. Nanti anak-anak boleh berbelanja pada jam tersebut. Sudah paham? Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin doa? Ya, coba tanya. Teman-teman berdiri. Ayo kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa. Terima kasih Kanaya. Silakan duduk ke sana. Nah, tadi kita sudah berdoa. Tujuan kita berdoa adalah supaya kegiatan belajar hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuh ya, tujuan kita berdoa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bernyanyi lagu nasional. Silakan anak-anak perhatikan ke depan. Kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Sudah siap? Lagu si kecil. Perhatikan lagunya.
layangan. Yang tadi Bu tanyakan untuk laki-lakinya suka melayangan. Nah, sekarang adalah musim layangan ya, benar sekali musim layangan ya. Nah, itu adalah semua kegiatan favorit anak-anak ya. Apakah anak-anak bisa membagi waktunya dengan baik? Sudah bisa? Bagaimana caranya membagi waktu dengan baik dari kegiatan tersebut? Menyesuaikan waktu. Ya, menyesuaikan waktu. Anak-anak harus menyesuaikan waktu ya, supaya bisa belajar menari, supaya bisa belajar memasak, supaya juga bisa membantu ibu di rumah. Itu harus punya jadwalnya ya. Nanti silakan anak-anak buat jadwal seperti itu supaya kegiatan anak-anak itu sesuai dengan waktu yang kita laksanakan. Sudah ya? Kemudian anak-anak merasa tidak kesulitan membagi semua waktu tersebut? Sulit ya, makanya anak-anak mulai sekarang buat seperti jadwal ya. Boleh ditempel di dinding di rumahnya, di dinding di kamar boleh ditempel. Oh, jam segini saya mau belajar menari. Oh, jam segini saya harus les. Oh, jam segini saya harus membantu ibu. Artinya sudah ada jadwal-jadwalnya, sehingga anak-anak bisa membagi waktu dengan baik. Sudah ya? Nah, sekarang adalah pertemuan kita yang kedua. Hari ini kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 4, keajaiban benda di sekitarku. Di pembelajaran kelima dengan mapel atau muatan pembelajarannya itu ya matematika ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat membandingkan lama kegiatan dalam satuan waktu melalui soal cerita dengan tepat. Itu tujuan pertama yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, melalui diskusi anak-anak dapat mengerjakan soal tentang lama waktu kegiatan melalui soal cerita dengan tepat. Sudah paham? Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak amati gambar di depan. Coba amati dulu gambarnya. Ini ada satu orang anak. Apa yang anak-anak bisa lihat dari gambar tersebut? Berlari. Kalau ini apa yang dipakai? Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak baca dulu ini. Coba kami baca dari sana. Pagi-pagi Pak Ade bangun dan Pak Ade bersiap-siap akal berangkat ke sekolah. Pagi itu hujan turun dengan deras. Pak Ade menggunakan seragam sekolahnya dengan cepat dan merapikan rambut sambil Pak Ade lihat jam dinding. Oh, tidak bikin Pak Ade dengan Pak Ade. Pak Ade terburu-buru melintas dan berlari menerobos hujan yang deras sampai di sekolah. Ternyata pelajaran akan segera dimulai. Pak Ade langsung masuk ke kelas dan melihat jam dinding lagi ada di atas. Ya, kasih tepuk tangannya dulu. Oh tidak, Made, jangan digabung ya. Oh tidak, Made. Nah, dari bacaan di atas atau cerita di atas, permasalahan apa yang anak-anak bisa simak dari penjelasan cerita di atas? Apa? Ya, Made datang terlambat. Ya, Made datang terlambat. Kenapa Made bisa datangnya terlambat? Apa yang menyebabkan?
Karena Made telah lagi. Kenapa kok bisa kita sampai telat bangun gitu loh? Karena kemungkinan Made begadang semalam sehingga dia sampai tergesa-gesa untuk berangkat ke sekolah. Nah, bagaimana caranya anak-anak agar tidak seperti ceritanya si Made, supaya kita tidak datang terlambat? Bagaimana caranya? Tidur di bawah jam 9. Ya, tidur di bawah jam 9 lagi. Ya, jangan begadang. Ingat, kalau anak-anak sudah memiliki jadwal yang ditempel di kamar, kalau kita sudah mau tidur di bawah jam 9, jam 8, oh berarti kita harus tidur supaya besoknya anak-anak bangun tidak kesiangan. Nah, tadi pagi anak-anak bangun jam berapa? Jam 5. Ada yang jam 7? Jangan sampai anak-anak bangun jam 7 ya. Kalau anak-anak sampai bangun jam 7, otomatis anak-anak datang ke sekolah itu akan terlambat. Temannya sudah di kelas, sudah belajar, tahu-tahunya baru datang. Ingat, dahului anak-anak harus bangun. Apa yang kemudian anak-anak lakukan setelah bangun tidur? Merapikan tempat tidur. Rapikan tempat tidur. Pernah anak-anak menghitung berapa lama kita merapikan tempat tidur? Nah, ada 15 menit? 5 menit? Ya, 5 menit ada. Kalau 15 menit itu terlalu lama. 5 menit merapikan tempat tidur. Habis itu apa yang anak-anak lakukan lagi? Mandi. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan anak-anak mandi? Hampir 2 jam? Berapa anak-anak? Ya, 15 menit. Itu juga sudah lama ya. Jangan sampai 2 jam di kamar mandi. Apa yang kamu lakukan di sana selama 2 jam? Ya. Kemudian kalau berangkat ke sekolah, anak-anak diantar apa jalan kaki? Jalan kaki. Pernah menghitung lama anak-anak untuk sampai di sekolah itu lamanya berapa? Pernah menghitung berapa? 10 menit. Yang lainnya? 12 menit. Ya, itu ya. Karena rumah dan jarak sekolah anak-anak berdekatan. Tidak sampai 1 jam untuk nyampe di sekolah. 15 menit itu sudah bisa nyampe. Ya, apalagi anak-anak diantar orang tuanya. Ya, kalau jalan kaki ya 15 menit. Kalau diantar orang tua paling tidak 7 menit sudah lama. Ya, itu. Sudah paham? Berarti anak-anak dalam kegiatan itu harus menggunakan jadwal supaya waktu yang kita laksanakan itu mampu kita penuhi. Ya, kalau sudah terjadwal, oh jam segini saya harus ke sekolah, dan jam segini saya harus sampai di rumah, itu harus terjadwal. Sudah paham? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan. Anak-anak coba simak video yang akan Ibu tayangkan. Ya, silakan disimak. Boleh ditulis poin-poin pentingnya. Menurut anak-anak mana yang penting itu silakan dicatat. Halo adik-adik, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang waktu,
yaitu menghitung lamanya suatu kegiatan berlangsung. Silakan adik-adik simak dengan baik supaya kalian bisa memahami materinya. Namun sebelumnya, untuk mendukung Rumah Gemar Matematika, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu seputar jam. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kita akan menghitung lamanya suatu kegiatan berlangsung. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung waktu sebuah kegiatan dimulai. Dan yang ketiga, menghitung waktu sebuah kegiatan selesai atau berakhir. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menghitung lamanya suatu kegiatan berlangsung. Perhatikan contoh soalnya. Yang pertama, Irma belajar di sekolah mulai pukul 8.00. Lalu Irma selesai belajar di sekolah pukul 12.00. Irma belajar di sekolah selama titik-titik jam. Kita akan menghitung lamanya Irma belajar di sekolah. Untuk penyelesaiannya adalah untuk menghitung lama kegiatan, kita menggunakan rumus yaitu lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu dimulai. Perhatikan pada soal cerita tersebut, waktu selesai yaitu pukul 12.00, kemudian waktu dimulai yaitu pukul 8.00. Kita akan kurangkan pukul 12 dikurang pukul 8. Sebelum kita mengurangkan, adik-adik harus perhatikan dan harus paham untuk 2 angka pada bagian belakang yaitu 00 ini disebut dengan menit. Kemudian 2 angka paling depan disebut dengan jam. Perhatikan kita mengurangkan yaitu 12 dikurang 8. Kita mulai dari bagian belakang yaitu dari bagian menit. 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0 dan kemudian ini 0 dikurang 0 juga hasilnya 0. Kita kurangkan bagian jam. 2 dikurang 8 tidak bisa, maka kita pinjam dari depan dari 1 ya. 4 jam. Di sini ini bagian jam. Kita masuk ke soal yang kedua. Ibu memasak bubur mulai pukul 7:10 dan 45. Kemudian ibu mulai memasak atau waktu dimulai yaitu pukul 7:10. Kita akan kurangkan. Kita mulai dari yang bagian menit dari belakang. 5 dikurang 0 hasil jam. 7 dikurang 7 sama dengan 0 dan 0 dikurang 0 sama dengan 0 juga. Perhatikan adik-adik, angkanya kita bisa lihat di sini terdapat pada bagian menit ya. Menit. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan bagian yang kedua yaitu kita akan menghitung waktu sebuah kegiatan dimulai. Perhatikan contoh soalnya. Jody bermain sepak bola selama 2 jam. Ia selesai bermain sepak bola pukul 16.00. Pukul berapa Jody mulai bermain sepak bola? Kita akan menentukan waktu pukul berapa si Jody tadi mulai bermain sepak bola. Jadi untuk menghitung atau menentukan waktu dimulainya sebuah kegiatan, rumusnya adalah waktu dimulai sama dengan waktu selesai dikurang lama kegiatan. Perhatikan pada soalnya, waktu selesai bermain sepak bola yaitu pukul 16.00. Kemudian lama kegiatannya berlangsung yaitu selama 2 jam. Di sini ya 2 jam. Maka untuk angka 2, karena di sini menyatakan jam, maka kita letakkan tepat di bawah jam. Kita letakkan pada jam bagian belakang ya. Nah, sekarang kita akan kurangkan. Di sini nolnya kita turunkan ya, karena di sini tidak ada angka. Kemudian kurangkan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian satunya tidak ada yang perlu dikurang, maka kita turunkan.
Dodi mulai bermain sepak bola pukul 14.00 atau adik-adik bisa juga sebutkan yaitu pukul 2 siang. Nah, ini soal yang ketiga. Masuk ke contoh soal keempat, soal yang berbeda masih ya. Ayah mengendarai sepeda motor menuju ke kantor selama 1 jam 15 menit. Jika ayah tiba di kantor pukul 7:35, pukul berapakah ayah berangkat dari rumah? Nah, kita akan hitung. Ayah berangkat dari rumah jam berapa? Masih menggunakan rumus yang sama ya, yaitu waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurang lama kegiatan. Perhatikan soalnya, waktu selesai yaitu waktu tiba di kantor pukul 7:35 menit. Kemudian lamanya kegiatan berarti lamanya perjalanan ayah yaitu 1 jam 15 menit. Perhatikan 1 jam 15 menit. Ingat, letakkan sesuai dengan urutannya, jam di bawah jam dan menit di bawah menit. Maka 15 ini kita letakkan di bawah 35 dan 1 kita letakkan di bawah 7. Sekarang kita kurangkan. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sudah selesai kita kurangkan bagian menit, sekarang kita kurangkan bagian jam. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Dan 0-nya tinggal diturunkan saja. Maka ayah berangkat pukul 6:20 menit. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya ke bagian yang ketiga, yaitu menghitung waktu kegiatan selesai atau berakhir. Perhatikan contoh soalnya. Kakak berangkat ke pasar pukul 7:20 menit. Kakak berada di pasar selama 2 jam. Pukul berapa kakak tiba di rumah? Kita akan selesaikan. Caranya untuk menghitung waktu kegiatan selesai atau berakhir, kita menggunakan rumus. Waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah dengan lamanya kegiatan. Perhatikan pada soalnya, waktu dimulai yaitu pukul 7:20 menit. Kemudian lama kegiatan yaitu selama 2 jam. Maka kita letakkan tepat di bawah 7 yaitu di bawah jam ya. Tadi di awal sudah kita pelajari bahwa 2 angka pada bagian belakang ini disebut dengan menit dan 2 angka pada bagian depan disebut dengan jam. Karena di sini lama waktunya 2 jam, maka kita letakkan tepat di bawah jam yaitu di bawah 7. Selanjutnya akan kita jumlahkan. Ini kita turunkan 20-nya karena di bawah tidak ada pasangannya ya. Kemudian kita tambahkan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian 0-nya diturunkan. Maka kakak tiba di rumah yaitu pukul 9:20 menit. Masuk ke contoh berikutnya yaitu contoh yang terakhir. Perjalanan dari rumah Adi ke sekolah adalah 20 menit. Jika Adi berangkat pukul 6:10, pukul berapa ia akan tiba di sekolah? Cara penyelesaiannya sama. Waktu selesai sama dengan waktu mulai tambah lamanya kegiatan. Perhatikan waktu dimulai yaitu pukul 6:10 menit. Kemudian lamanya kegiatan yaitu 20 menit. Di sini 20 menit, maka kita letakkan tepat di bawah menit. Yang merupakan menit di sini adalah 10 ya adik-adik. Maka kita letakkan 20-nya di bawah 10. Sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini karena di bawahnya tidak ada, kita tinggal turunkan saja yaitu 06-nya. Maka Adi tiba di sekolah pukul 6:30 menit atau setengah 7. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini mengenai waktu. Mudah-mudahan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai lama kegiatannya. Dan anak catat yang mana yang menurut anak-anak perlu dicatat sudah? Nah, tadi Ibu sudah tunjukkan rumus-rumusnya. Kalau waktu
sama komen ya. Nanti itu kelompok 4. Silakan anak-anak cari kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya ya. Sudah, anak-anak coba perhatikan dulu untuk LKPD-nya. Pertama anak isi namanya dulu, nama kelompok. Boleh. Kemudian nama anggotanya diisi. Kelompok 1, anggotanya siapa? Kemudian isi nomor absen dan isi kelas. Sudah paham? Kalau sudah paham, kemudian anak-anak baca dulu bahan ajarnya. Di sana sudah ada bahan ajar, dibaca dulu, kemudian dipahami. Kalau sudah, baru anak-anak mulai mengerjakan LKPD-nya. Nah, di LKPD sudah ada petunjuk pembuatan, ya. Sudah? Silakan anak-anak bekerja dengan kelompoknya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Sudah? Kalau sudah, ibu kasih waktu mengerjakan LKPD sebanyak 15 menit. Nah, kurang lebih 15 menit waktunya. Kalau sudah, silakan anak-anak
Sudah selesai anak-anak menjawab LKPD-nya? Sekarang anak-anak maju perwakilan kelompok menuliskan hasil dari LKPD-nya. Sudah siap? Dimulai dari kelompok 1. Nah, silakan perwakilan kelompok 1-nya maju. Bagaimana anak-anak yang lainnya? Coba berikan tanggapan jawaban dari kelompok 1. 2 jam setelah pukul ya, coba perhatikan jawaban dari kelompok 2. 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul 02.20. Menurut kelompok yang lain, bagaimana jawaban dari kelompok 2? Siapa yang berani memberikan tanggapan? Ya, coba. Ya, kasih tepuk tangannya dulu. Ya, silakan. Ya, jawaban dari kelompok 2 itu sudah benar ya. Sudah. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 3. Siapa yang berani maju ke depan? Perhatikan. Nah, coba perhatikan ini jawaban dari kelompok 3. Temannya di papan menjawab 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul 05.00. Ya. Bagaimana? Kelompok yang lain ada yang memberikan tanggapan? Ya, coba kelompok 4. Ya, tepat sekali ya. Bahwa jawaban dari kelompok 3 sudah tepat. Kasih tepuk tangannya dulu. Ya, silakan duduk sosial. Nah, sekarang kelompok yang terakhir. Nah, siapa yang akan menuliskan jawabannya? Siapa yang berani? Nah, tadi anak-anak sudah mempresentasikan LKPD-nya, sudah menjawab LKPD. Mari kita melakukan SBK ya, penyegaran ya.
Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Boleh hidup kumpul? Boleh. Anak-anak coba perhatikan sebentar. Untuk hasil soal evaluasi ini, soal yang anak jawab ini, besok ibu akan umumkan hasilnya ya. Bagi yang nilainya masih di bawah KKM, besok ibu akan mengadakan remedial. Bagi yang nilainya sudah di atas KKM, ibu akan memberikan sebuah penghargaan. Jadi anak-anak di rumah nanti tetap harus belajar ya. Sudah paham? Sudah. Tadi kita sudah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ibu mau sama-sama bersama anak-anak menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa? Apa yang sudah kita pelajari? Mari kita simpulkan bersama. Ya, coba katanya. Waktu. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai kurang waktu. Ya, tadi kita sudah belajar tentang waktu, yaitu lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai kegiatan. Terus apa lagi yang kita pelajari? Ya, coba Kadek. Ya, tadi kita juga belajar tentang waktu selesai kegiatan itu sama dengan waktu mulai ditambah waktu anak-anak melaksanakan kegiatan. Sudah ya? Nah, itu yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kemudian ibu akan lakukan refleksi. Ibu akan bagikan lembar refleksinya. Silakan anak-anak nanti tulis jawabannya pada lembar refleksi. Hari ini apakah ini anak-anak senang belajar?
lembar refleksinya ini sebagai bahan nanti ibu akan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, mari kita bernyanyi dulu lagu daerah. Ya, anak-anak sambil bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bisa? Paham ya? Ayo tepuk tangan. Terima kasih karenanya. Silakan duduk anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai, namun besok kita berjumpa kembali ya anak-anak.